Kisah pengorbanan misionaris Reverend William Ernest Presswood dan Ibu Laura Herman Presswood. William Ernest Presswood lahir pada tanggal 16 Januari 1908 di Kanada. Ia menerima Yesus pada usia 15 tahun. Dan setelah lulus tahun 1929 dari Institut Missionary di Nyack, New York, maka pada bulan November 1930, ia diutus bersama Reverend Russell Dabler ke Borneo. Sejak tahun 1930, William E. Presswood mengadakan perjalanan penginjilan di sepanjang Sungai Sesayap Malinau, Kalimantan Utara, dan membuka sekolah Alkitab pertama di Sesayap sampai tahun 1935. Dalam laporan tahun 1932, Presswood melaporkan bahwa 125 orang telah dibaptis dalam 33 hari pelayanannya. Dan bahkan beberapa penginjil setempat yang ia telah latih telah membaptis lebih dari 200 orang. Dalam 3 tahun pelayanan, sebanyak 946 orang Dayak Lundaya dari 67 desa tersebut dimenangkan bagi Kristus. Presswood pulang cuti dan menikah di Kanada dengan Laura Herman. Lalu pada tanggal 19 Mei 1937, ia bersama istrinya, Laura Herman, kembali ke Hindia Belanda dan meneruskan pelayanan di Long Berang. Namun di tengah sukacita atas jiwa-jiwa orang Dayak yang telah menerima keselamatan, istrinya Ibu Laura sakit dan mengalami keguguran dan meninggal tanpa perawatan apapun pada tanggal 6 Mei 1938 di Long Berang. Sebagaimana dalam surat Presswood yang ditulisnya pada tanggal 20 Mei 1938, 14 hari setelah kematian Laura istrinya. Sudah lebih dari sebulan sejak saya menulis di atas, dan kami telah merencanakan untuk mengirimkannya segera setelah Laura sempat menambahkan bagiannya. Itu tidak akan pernah ditambahkan sekarang, karena seperti yang telah diketahui banyak dari Anda, Laura jatuh sakit beberapa saat. Kemudian di bulan itu dan meninggal untuk bersama Kristus. Ini saja yang saya dapat jelaskan. Dia meninggal karena pendarahan pasca persalinan. Kami menguburkannya di bukit yang menghadap ke rumah pada sebuah sudut kecil, suatu tempat yang dia senang untuk kunjungi. Hanya mereka yang telah melewati pengalaman yang memilukan seperti itu yang dapat menghargai kesusahan yang saya alami. Karena saya sendirian, sejauh menyangkut orang kulit putih. Meskipun orang Dayak dan pejabat pribumi beserta istrinya sangat baik dan membantu seperti halnya para guru pribumi. Dia meninggal pada tanggal 6 Mei pukul 1.30 pagi. Permintaan terakhirnya adalah agar saya menyelesaikan rumah misi dan melanjutkan pekerjaan pelayanan ini. Saya akan jauh lebih tertekan dan kesepian akhir-akhir ini jika Tuhan tidak menyatakan dirinya menjadi begitu berharga dan nyata bagi saya. Dia telah memberi saya banyak janji indah yang dapat saya andalkan. Dia berbicara dengan sangat pasti ke dalam hati saya dari Yehezkel 24 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Dalam situasi duka cita, Presswood tetap meneruskan pelayanannya, mengunjungi kampung-kampung dengan berjalan kaki berhari-hari dan sambil membangun rumah misi di Long Berang. Sampai seorang misionaris IME diutus mendampinginya, yaitu Reverend John F. Wilfinger. Beberapa waktu kemudian Presswood pulang cuti ke Kanada dan menikah lagi dengan Ruth, serta kembali ke Hindia Belanda pada tahun 1941. Sementara di Makassar mempersiapkan diri untuk kembali ke Long Berang, ternyata Tuhan berkehendak berbeda. Karena tanggal 13 Maret 1942, Jepang menawan semua utusan misi di Makassar, termasuk ia dan istrinya. Setelah sangat menderita selama 3,5 tahun, ditawan Jepang dan menyaksikan kematian Reverend Dabler dan Reverend Dr. R.A. Jaffray, Presswood dan Ruth dibebaskan pada tanggal 4 September 1945. Seharusnya mereka berdua dapat saja kembali ke Kanada.
Namun, mereka memilih untuk kembali mengunjungi ladang pelayanan yang ditinggalkan karena perang. Pada 20 November 1945, dengan pesawat Catalina, mereka berdua berangkat dari Makassar ke Balikpapan dan melanjutkan perjalanan ke Tarakan dengan kapal laut dan tiba pada tanggal 21 November 1945. Setibanya di Tarakan, Presswood segera mencari kabar tentang sahabatnya, Reverend John Wilfinger, yang telah dibunuh oleh Jepang pada tanggal 28 Desember 1942. Setelah penyelidikan yang seksama, Presswood menemukan tulang belulang rekan pelayanannya, Reverend John Wilfinger, dan memakamkannya di pemakaman untuk orang Eropa di Tarakan. Setelah menunggu sekitar 2 minggu, mereka mendapat izin untuk berkunjung ke Bulungan pada tanggal 2 Desember 1945 untuk bertemu para pelayan Tuhan Kemah Injil di Tanjung Selor dan berkunjung juga kepada Sultan Bulungan. Setelah kembali dari Tanjung Selor, melalui Tarakan mereka menempuh perjalanan yang berat melalui Sungai Kelongbrang, Mentarang. Mereka tiba di sana pada tanggal 1 Januari 1946. Selama di Longbrang, Presswood menerima laporan yang sangat menyukakan hatinya, di mana pendeta Aris Dumat yang meneruskan pelayanan selama masa perang menceritakan bahwa selama masa perang ia telah membaptis 732 petobat baru, sehingga jumlah orang Kristen di Mentarang dan Krayan berjumlah 3.822 dengan 17 gereja lokal. Setelah berjumpa dengan orang-orang Kristen di Longbrang dan menguatkan hati para penginjil, mereka kembali ke Tarakan. Namun dalam perjalanan ke Malinau, perahu mereka terbalik dan memperberat kondisi fisik mereka yang belum benar-benar pulih sejak ditawan Jepang. Sesampainya di Tarakan, Ruth jatuh sakit. Namun karena Presswood telah berjanji temu dengan para utusan Injil di Tanjung Selor, meskipun ia sendiri sedang sakit, sebagaimana istrinya, ia memutuskan berangkat juga pada tanggal 25 Januari 1946 dan berjanji akan kembali ke Tarakan dalam 5 hari lagi. Setelah tiba di Tanjung Selor dan bertemu dengan para pelayan Tuhan di Bulungan, Presswood jatuh sakit. Ia mengalami demam. Karena dipikir terkena malaria, ia diberi pil kina. Padahal ia sakit radang paru-paru. Semakin hari kondisinya semakin parah, sehingga kebaktian perjamuan kudus yang direncanakan pada tanggal 3 Februari dipercepat. Semua pelayan Tuhan berkumpul di kamar Presswood. Rumah itu sekarang di Jalan Es Parman, Tanjung Selor. Ia meskipun sangat kesakitan memimpin perjamuan kudus tersebut. 4 hari kemudian, pada tanggal 1 Februari 1946, beberapa saat sebelum ia meninggal, ia berkata, "Saudaraku, saya sangat lelah dan tidak dapat bertahan lagi. Tampaknya saya harus pulang ke surga dan ini jauh lebih baik. Saya baru saja tahu dan sekarang saya mengerti. Tidak apa-apa saudaraku, saya akan pergi memasuki satu tempat yang lebih baik. Saudaraku, jangan lupa, pekerjaanmu harus terus berlanjut. Mundur itu tidak baik, kita harus terus maju. Sekarang engkau harus maju dan jangan takut." Saudaraku, saya tidak bisa pergi ke Makassar, dan saudara tidak akan bisa datang. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Tolong beritahu para pemimpin misi, saya telah berbicara dengan ketua misi bahwa saudara mungkin bisa pergi. Juga beritahu ketua misi tentang hal-hal yang saya bicarakan kepada saudara kemarin. Jika saudara sampai di Makassar, beritahu Tuan Pos tentang apa yang terjadi pada saya di sini. Saudaraku yang baik, aku sangat lelah. Aku merasa sangat tidak enak badan dan kurasa sudah waktunya bagiku untuk pergi sekarang. Katakan pada istriku agar dia baik-baik saja. Saudara, saya mau pergi sekarang. Guru Injil Andreas Rante
atau guru tondok menceritakan kisah selanjutnya. Pada pukul 5 sore, ia memegang lenganku dan meletakkan kakinya di pangkuanku, sambil menatapku dengan mata jernih dan wajah berseri-seri. Ia tersenyum manis sambil tertawa. Kemudian ia menjabat tanganku dan berkata, "Terima kasih banyak." Ia tertidur sekitar 5 menit. Dan ketika ia bangun lagi, ia tidak dapat lagi berbicara dengan jelas karena demamnya mencapai 40 derajat Celcius. Pada pukul 9 malam, sekarang ia tidak dapat lagi berbicara dengan keras dan sangat lemah. Ia minta dibaringkan dan napasnya menjadi lambat. Hingga pukul setengah 11 malam, ia meninggal. Presswood meninggal pada usia 38 tahun di rumah misi, Jalan S. Parman, Tanjung Selor. Guru tondok beserta beberapa orang Kristen Dayak berusaha membawa jenazahnya ke Tarakan. Namun karena perahu motor kecil yang digunakan kehabisan minyak, mereka terpaksa kembali ke Tanjung Selor. Dengan pinjaman perahu motor milik Sultan Bulungan, barulah mereka tiba di Tarakan. Sesuai janji Presswood untuk kembali dalam 5 hari, ia kembali, namun hanya jenazahnya. Jenazahnya dimakamkan pada hari itu juga, karena ia sudah meninggal 3 hari. Dengan kondisi udara yang panas dan tanpa formalin, jenazahnya tidak bisa bertahan. Karena itu bahkan Ruth istrinya yang masih sakit berat tidak diizinkan melihat jenazahnya dan juga tidak dapat menghadiri upacara pemakamannya. Presswood dimakamkan di samping makam Reverend John W. Finger, rekan sekerjanya yang upacara pemakamannya baru saja beberapa minggu sebelumnya dipimpin oleh Presswood sendiri bersama istrinya. Tahun 1993, Ruth Presswood menulis kisah pelayanan Presswood dan dirinya dalam sebuah buku berjudul "Tiada Pengorbanan yang Terlalu Besar". Bahwa meskipun sedemikian berat perjuangan para misionaris di ladang misi dan hidup mereka seringkali dalam ancaman maut, namun kasih Kristus yang telah menyelamatkan mereka tidak akan pernah dapat dibayar. Tidak ada pengorbanan apapun yang melebihi pengorbanan Yesus Kristus, yang juga telah menyelamatkan orang-orang Dayak di Mentarang dan Krayan.